Selamat siang adik-adik remaja, Shalom. Jumpa lagi dengan kakak pengasuh. Di hari ini kita ada dalam kegiatan sekolah minggu. Namun mengawali semua rangkaian kegiatan kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami, sehingga anak-anak-Mu boleh ada lagi bersekutu bersama untuk memulai akan ibadah sekolah minggu ini. Kami mohon Engkau berkati ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhir, menjadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam ibadah ini Tuhan, kami akan membaca sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mensucikanlah hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Ya adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Galatia pasal 3 ayat 26 hingga berakhir dengan ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, sebab kamu semua adalah anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, demikian firman Tuhan di siang ini. Nah, adik-adik, untuk pertemuan kita yang ke-18 ini, ya, pertemuan yang ke-18 merupakan pertemuan total. Kita akan membahas tentang masyarakat majemuk. Nah, di dalam masyarakat majemuk ada beberapa TKP yang harus dicapai oleh adik-adik remaja. Yang pertama, menjelaskan pengertian kemajemukan sosiobudaya masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai sosiobudaya yang dimiliki masyarakat. Yang ketiga, makna kemajemukan sosiobudaya sebagai modal sosial. Dan yang keempat, sikap saling menghargai kemajemukan sosiobudaya dalam masyarakat. Nah, kita masuk dalam tujuan khusus penyajian yang pertama, yaitu pengertian kemajemukan sosiobudaya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang kemajemukan sosiobudaya, berarti kita harus lihat dari dua aspek dulu ya. Yang pertama menyangkut dengan aspek sosial ya, di mana dalam aspek ini posisi sosial yang dikategorikan dalam kelompok masyarakat seperti kelompok mata rumah atau marga, ada kelompok unit, ada kelompok sektor, kelompok anak, kelompok remaja, orang dewasa, dan sebagainya. Nah, sedangkan dalam aspek budaya berkaitan dengan nilai-nilai tradisi atau kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat, seperti memberikan salam pada waktu bertemu, bertutur kata yang sopan, dan realitas kehidupan budaya yang mengikat kesatuan hidup masyarakat di Maluku, maka dapat dilihat, dialami, dan dirasakan kekuatannya seperti pela, ada gandong, ada sasi, budaya, perkawinan, dan sebagainya. Nah, dari dua aspek ini makanya kita lihat bahwa manusia dapat melakukan dan menciptakan sesuatu, berpikir dan mengerjakan sesuatu yang pastinya hasil pikir, rasa, dan kerja atau karya dan karsa terhadap yang lain berbeda. Inilah yang disebut sebagai kemajemukan sosiobudaya. Nah, selanjutnya adik-adik yang diberkati Tuhan, identifikasi nilai-nilai sosiobudaya di masyarakat. Nah, nilai-nilai sosiobudaya di masyarakat kita bisa lihat dari aspek suku, ras, budaya, bahasa, agama, status sosial, jenis pekerjaan, potensi sumber daya alam, jenis kelamin atau gender, letak geografi, sistem perkawinan, status pendidikan, dan sebagainya.
Nah, ini merupakan gambaran dari masyarakat Indonesia yang sangat heterogen atau majemuk. Nah, misalnya kalau kita lihat bahasa, masing-masing daerah dengan bahasanya dan ada dialek atau logatnya. Kalau Makassar tidak sama bahasanya dengan Madura, tidak sama juga dengan Maluku, bahasa Seram tidak sama dengan Tual dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan kemajemukan, nilai-nilai sosio budaya yang ada di dalam masyarakat. Nah, kemudian kita lihat makna kemajemukan sosio budaya sebagai modal sosial. Nah, kemajemukan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Karenanya semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tapi satu. Keragaman merupakan modal ya dan kekayaan kita sebagai bangsa Indonesia, sehingga harus tetap dijaga dan dilestarikan. Nah, keragaman bukan untuk dipertentangkan, melainkan keragaman untuk memperkuatkan kebangsaan Indonesia kita. Jadi sedikitnya kita harus tahu tentang etika kehidupan daerah lain yang akan kita datangi supaya kita berjalan pada koridor daerah itu. Selanjutnya kita pada TKP sikap saling menghargai kemajemukan sosio budaya dalam masyarakat. Yaitu kalau sikap saling menghargai, kita saling terbuka, menerima dan mengakui kelebihan dan kekurangan kita. Ya, itu merupakan sikap kita belajar dari orang lain yang memiliki nilai lebih. Ya, misalnya nilai saling memberi hormat. Ya, apabila nilai ini dianggap enteng, maka satu saat ya atau kalian meremehkan, maka satu saat nilai menghormati orang lain ya, menghargai orang lain mulai terkikis, mulai makin hari makin hilang ya, bahkan akan mungkin tidak ada muncul lagi ya. Jadi adik-adik, bagaimana kita harus menunjukkan ya sikap saling terbuka satu dengan yang lain ya, sikap saling menghargai satu terhadap yang lain. Oke. Itu merupakan TKP atau materi untuk pertemuan 18 yang kita pelajari di hari ini. Kakak pengasuh berharap kalian semua yang menonton video ini bisa memahami ya, bisa menerima materi ini dengan baik supaya menjadi pegangan untuk kalian ke depannya. Dan untuk ketahuan adik-adik, setelah materi ini selesai, kita akan ada dalam ujian akhir semester. Jadi kakak pengasuh berharap kalian semua dapat belajar materi mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir hari ini, pertemuan 18, supaya ketika ujian akhir semester kalian bisa memberikan jawaban yang terbaik. Oke, adik-adik, kita akan masuk dalam doa, dan doa ini juga sekaligus dengan berkat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami. Di kesempatan siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih dan sayang Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami boleh merasakan nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Dan sebagai wujud ungkapan syukur kami Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu jenjang remaja 2 boleh bersekutu bersama, walaupun di rumah kami masing-masing kami sudah boleh menerima materi sekolah minggu di hari ini. Biarlah materi di hari ini boleh menjadi pegangan dan pedoman dalam kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh membaca firman Tuhan. Biarlah firman ini selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, di saat ini kami mau berdoa juga menyerahkan kehidupan kami semua yang mengikuti ibadah sekolah minggu daring ini, mulai dari anak remaja 2 yang pertama sampai anak remaja 2 yang terakhir. Tuhan, Engkau tahu dan kenal akan keberadaan hidup kami dengan seluruh tugas dan tanggung jawab kami, pergumulan kami baik dalam masa depan kami, Tuhan Yesus, pendidikan kami. Engkau mau jawab, Engkau mau berkati seturut cinta dan kasih-Mu saja. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa juga bagi orang tua kami dengan seluruh tugas dan pekerjaan mereka.
Biarlah Tuhan Yesus Engkau mau pakai mereka, berkati pekerjaan yang mereka lakukan agar menjadi berkat kami, dan keluarga kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau berdoa juga Tuhan Yesus menyerahkan para pengasuh, jemaat GPM Immanuel dengan seluruh kemampuan mereka, keterbatasan mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka, pakai mereka lebih ajaib dan heran lagi Tuhan, agar lewat mereka nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami. Ampuni segala salah dan dosa yang kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Roh Kudus mau tinggal menyertai kehidupan kami semua yang beribadah di hari ini, semua orang yang mencintai bahkan yang membenci kami sekalipun, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, shalom.